Oke, di sini kita juga bisa melakukan mengobservasi perilaku dari state management block dan kita bisa jadikan untuk observasinya itu global. Kalau misalkan teman-teman butuhnya itu lokal, teman-teman bisa masuk ke bloknya di sini di dalam kelasnya ya. Ini konstruktor, ini fungsi, 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 fungsi. Di sini teman-teman dicoba ketikin on. Nanti bakal ada method override dari kelas to do block yang extend ke block. Ada on change, ada on error, ada on event, sama on transition. Kan on change. Di sini apa yang terjadinya gitu. Kemudian teman-teman bisa lakukan print di sini. Jadi yang terjadinya itu apa? Misalkan kita coba print, kita pakai di bantuan package, tambahkan dulu package-nya di method, di method.log, log biasa aja. Message-nya on change, seperti on change yang di sini. Sorry, change, bukan on change, change. Current state ini to string aja langsung. Save. Sekarang kita coba tambah data bla bla bla. Add. Di sini nambah, nah langsung muncul di sini change. Karena kan di sini ada perubahan dan kita mengecek kalau ada perubahan di bloknya. Muncul change. Kemudian current state itu awalnya adalah instance to do state. Kemudian next stage-nya itu dia to do state juga. Karena dia isinya itu adalah nilainya to do state ya. Jadi apa namanya? Dia kelas. Jadi nggak bisa ditambahkan isinya. Kalau misalkan teman-teman pengen spesifik, boleh. Kita akan coba pakai log title. Title-nya kita ambil dari change dot apa ya namanya, change, dia tipenya adalah change to do state. Itu nama state-nya, karena state-nya cuma ada satu, ya pasti itu. Tapi kalau teman-teman masih pakai yang state-nya banyak, dia bakal munculnya itu tergantung tipenya, apakah to do inisial, to do sukses, gitu, to do valid, atau apa. Ini kita langsung aja ke nilainya, atau ke tipe ininya dulu, misalnya mana ya, current state awalnya dia itu status, kita ambil pengecekan statusnya to string, copy, paste di sini juga, tapi bukan current state, melainkan next state. Jadi perubahannya kelihatan. Current state itu sebelum, next itu setelahnya. Kita coba save dulu, coba tambahin data lagi, add. Nah, muncul di sini to do status sukses. Sebelumnya sukses, dan setelahnya sukses. Sekarang kita coba restart dulu. Oke, muncul satu data. Di sini ada muncul loading, kemudian sukses. Loading sukses ini muncul ketika event yang dieksekusinya itu adalah on fetch to do. Jadi ketika on fetch to do, yaitu yang fetch to do mana ya? Nah ini nge-emit loading. Karena kan awalnya init dulu. Init karena ini dipanggil emit yang di sini, dari init menjadi loading. Kemudian kemudian mengemit lagi state baru, yaitu to do title description sama statusnya itu adalah sukses. Jadi yang awalnya sekarang currentnya itu adalah loading, berubah menjadi next-nya itu sukses. Nah, ketika sukses kayak gini, kalau kita tambahkan data baru, bla bla bla, bla bla bla, ini kan sebelumnya sukses. Ketika kita add to do, maka akan tetap sukses. Karena kan kalau kita lihat di add to do, di sini sebelumnya itu kan sukses. Nah, sekarang kita emit lagi nilai barunya di sini. To do yang lama ditambahkan new to do. Untuk statusnya itu sukses lagi. Makanya di sini di print dua kali, ada tandanya dua. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cek
perubahannya. Sebelumnya datanya kayak gimana, setelahnya kayak gimana. Kalau teman-teman masih menggunakan Qubit, ini juga bisa diterapkan di Qubit. Nah, di Qubit ketika teman-teman menggunakan change.toString, dia lebih jelas lagi karena kan tipenya enggak rata-rata kalau di Qubit itu nggak pakai kelas, tapi langsung ke datanya. Meskipun bisa pakai kelas di Qubit itu, cuman jarang gitu. Sekarang selain on-change itu ada juga di sini sorry, on error ketika terjadi error, kalau misalnya terjadi error. Tapi kalau kita udah terapin on error, ternyata nggak ada error, ya nggak bakal muncul gitu. Karena kan nge-triggernya harus ada error. Terus ada on event ketika terjadi event. Kemudian misalkan on event kita coba print di method.log event. Eventnya apa di sini? Kita coba to string save. Kita tambahkan data baru bla 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 add to do. Nah, di sini eventnya adalah on add to do. Kalau kita coba hapus, remove, yes. Nah, muncul di sini on remove to do. Jadi kedetek aktivitas yang terjadi di aplikasi itu apa gitu dengan menggunakan observer ini. Selain on event tadi ada on transition. Jadi perubahannya transisi. Kita coba print lagi di method.log menggunakan transition. Nah, kalau di transition di sini ada event, ada current state, dan ada next state. Jadi ini lebih ke gabungan sebetulnya. Gabungan on event sama on change. Jadi kita bisa ngedetek eventnya apa, nilainya apa, nilai sekarang apa, terus nilai yang terjadi perubahannya apa gitu. Kita coba to string, save. Di sini kita komentar. Di sini kita komentar dulu. Save lagi. Kita coba tes. Add. Nah, transition. Current state-nya to the state karena tipe kelas gitu ya. Kemudian event-nya. Nah, di sini event-nya itu jadi awalnya kan nilainya to do state. Terjadi event on add to do dan menghasilkan state selanjutnya adalah ini. Next state-nya. Kayak gitu. Nah, ini dia masih sifatnya lokal. Jadi untuk berlaku di to do block aja. Nah, teman-teman bisa terapin kalau misalkan ada blok lagi diterapin di blok yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya. Atau di qubit juga bisa. Gimana kalau ada banyak gitu ya, pasti teman-teman harus bikin lagi kayak gini nanti copy paste, copy paste, copy paste. Nah, untuk menghindari banyak copy paste kayak gitu, terlalu banyak gitu ya, kita bisa mengefisienkan code-nya, meningkatkan, nge-improve menjadi global untuk observer-nya. Nah, untuk menjadi global, kita harus bikin kelas observer terpisah di misalkan di mana ya? Di blog di sini. Misal kita bikin folder namanya observer. Contoh aja ya di sini. Bikin file, terus kita kasih nama simple block observer. Dot, bikin kelas simple block observer extend block observer dari Flutter block package. Nah, baru di sini on, ada on change, ada on close, ada on create, on error, event, dan lainnya. Di sini ada tambahan on create sama on close. Jadi kita bisa ngedetek bahwa blok ini di create-nya itu kapan, di close-nya itu kapan. Jadi bisa kedetek gitu. Selain yang sebelumnya ada on change, ada on error, event, sama transition. Penggunaannya sama gitu, kayak gini. Misalkan yang transition kita pakai ya. Nah, di sini. On transition, sorry kita coba. Karena di sini global ya, jadi nggak spesifik to the event to the state. On transition, jadi dia bakal ngedetek sendiri bloknya itu apa. Kalau misalkan pengen spesifik nama bloknya kayak gimana, styling konsolnya kayak gimana, tinggal kayak aja parameter yang ada di sini, blok sama transition. Tapi kalau untuk yang transition, teman-teman bisa langsung di method.log transition.toString.
Nah, cuman kan di sini nggak jelas transition itu transition di state management block yang mana. Di sini ada satu ya jelas to do gitu. Tapi kalau misalkan di project yang gede gitu dan banyak state management blocknya, ya susah ini tuh transition yang mana gitu. Makanya di sini ditambahkan parameter block. Kita cek juga di method dot atau sorry kita pakai yang title aja. Log title, bodinya pakai transition untuk titlenya block kayak gini. Block dot mana ya untuk ngecek ini runtime type dot to string save. Sekarang kita coba tes, tapi sebelum dites ini belum jalan ya karena cuman bikin aja, belum dieksekusi. Nah, untuk eksekusinya kita harus jalankannya itu di main, di utama, di main di sini fungsi mainnya. Block dot observer sama dengan kelas yang udah kita bikin, simple block observer, simple block observer. Kayak gini, sederhana. Save. Kita coba jalankan restart dulu aja untuk memastikan bahwa di save di sini perubahannya. Tambahin data baru. Nah, di sini nih sebentar. Sebelum kita melakukan aksi, kan udah dilakukan ya ininya, eventnya. Yang pertama kan ketika halaman to do page-nya di-create atau ditampilkan di bagian ini state, kita melakukan event on fetch data. Itu pada bagian to do block, transition yang udah kita bikin lognya di simple block observers ini, tipenya adalah to do block. Kemudian transition to string-nya atau datanya itu transition, current state-nya ini, event-nya adalah on page to do, dan ini nilainya. Sekarang kita coba tambahkan lagi di sini data bla 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 add to do. Nah, muncul lagi di sini dia masih di lingkup to do block transition. Nah, di sini muncul state sebelumnya terjadi event on add to do menghasilkan state selanjutnya. Kayak gitu. Oke, jadi sampai sini mungkin untuk contoh-contoh yang lainnya teman-teman bisa coba langsung aja on change, nanti tinggal di print gitu. Sampai ketemu lagi di next video.